Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salsalina Barus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1. Nomor peserta PPG 201508494942 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian nak pagi ini? Luar biasa baik. Masih tetap semangat ya walaupun belajar daring. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Ibu persilahkan kepada Ipan Ali untuk memimpin lagu dan doa ya. Silakan nak. Sorak-sorak bergembira Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan Ipan Ali pimpin doa nak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di negeri surga, terima kasih berkat pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan. Sekarang ya Bapa, kami ingin memulai mata pelajaran kami, kiranya berkati kami, berikan kepintaran, ajari kami juga. Amin. Terima kasih untuk Ipan Ali yang sudah pimpin lagu dan doa. Nah, jadi hari ini tanggal berapa hari ini nak? Ya, 17 November 2020 pukul 8 kita memulai kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen. Kameranya dihidupkan semuanya nak. Hadir Bu. Sama Etika, Hadir Bu. Lapi, Hadir Bu. Margaret, Ada Bu. Martina, Hadir Bu. Mercy, Hadir Bu. Duma. Hadir Bu. Terima kasih ya nak untuk kalian yang sudah bergabung dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Untuk Mercy, matikan dulu mikrofonnya nak, bising-bising dari situ Mercy. Sama Etika, perhatikan nak ke kamera ya. Buku paket, buku tulis dan pulpennya sudah dipersiapkan kan? Udah Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Nah, Ibu mau bertanya dulu mengenai pengalaman kalian dulu tentang cerita pendek ya. Sudah pernah kan nak membaca cerita pendek? Sudah Bu. Nah, kalian suka nggak membaca cerita pendek? Iya. Kira-kira udah berapa cerpen yang pernah kalian baca seumur hidup kalian? Kira-kira udah lebih dari 5 lah ya. Tidak terhitung lebih 5 ya. Berarti kalian rajin membaca ya nak ya. Baik. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian cerita pendek dan menganalisis unsur pembangun karya sastra atau cerpen. Nah,
inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Nak? Coba dulu tunjukkan buku paketnya sama Ibu. Tunjukkan dulu buku paketnya sama Ibu. Angkat dulu buku paketnya. Benar nggak kalian udah ini? Bisa, ayo tunjukkan buku paketnya. Model pembelajaran Discovery Learning. Sekarang silahkan dibuka buku paket halaman 53. Buka buku paketnya halaman 53, yuk. Sudah dibuka semua? Baik, Ibu berikan waktu 5 menit. Kalian baca buku paketnya dulu, Nak. Kita laksanakan dulu literasi ya. Silahkan dibaca buku paket halaman 53. Silahkan. Sudah selesai dibaca, Nak? Margaret sudah siap kan dibaca? Iya. Baik. Kalian sudah membaca. Itu adalah salah satu contoh apa itu, Nak? Novel atau cerpen itu? Iya, sekarang Ibu. Iya, itu adalah salah satu contoh cerpen. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu cerpen? Ayo. Saya Bu. Silakan Margaret. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu cerita yang terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Cerpen juga mengandung arti atau mengandung maupun tersirat. Ya, terima kasih untuk Margaret. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat, Nak, apa itu cerpen? Ipanali ya? Iya Bu, Silakan Ipanali. jenis karya sastra yang berbentuk bosan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Iya, benar ya, Nak. Terima kasih untuk jawaban Ipanali ya. Nah, jadi cerpen itu ya singkatan dari cerita pendek, cerita yang berasal dari imajinasi penulisnya, menceritakan tentang kisah tokoh tertentu. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, menurut kalian apa kira-kira manfaat cerpen dalam kehidupan kita sehari-hari? Apen, silahkan. Mendapat pengetahuan tentang apa yang kita baca. Ya, menambah pengetahuan dari apa yang kita baca. Ada lagi, Nak, yang memberikan pendapat apa kira-kira manfaat cerpen? Iya, menginspirasi. Benar ya kata Andriana Ampun. Siapa lagi? Menumbuhkan minat baca. Menumbuhkan minat baca. Ada lagi, Nak, yang memberikan pendapat? Mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir. Nah, masih ada yang memberikan pendapat? Media hiburan supaya tidak bosan. Iya, media hiburan supaya tidak bosan. Nah, jawaban kalian semua benar ya. Terima kasih untuk jawabannya. Bisa baca, Nak? Silakan. Adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Terima kasih ya Sahabatika. Nah, jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, Nak, bahwa cerita pendek ini cerita yang berasal dari imajinasi seseorang, berisi tentang kisah suatu tokoh. Nah, kisah tokoh ini dijelaskan secara ringkas, tidak panjang lebar seperti pada novel. Dan di dalam cerita pendek tersebut ada konflik dan juga penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, itu dia adalah cerita pendek ya. Nah, bisa kalian pahami, Nak, untuk pengertian cerita pendek ini? Bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini dia, Nak. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian cerita pendek. Nah, kalian sudah bisa. Kemudian, nah ini
dia menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Nah, di sini ada berapa ini nak unsur pembangun teks cerpen? Hitung, ada berapa? Iya, ada 6. Ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, kita bahas satu persatu ya, supaya kamu semakin paham. Nah, yang pertama, tema. Nah, tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Nah, jadi tema itulah yang menjadi dasar pengembangan cerita dari cerpen tersebut. Kalau tema cerpennya tentang anak yang durhaka, maka di dalam cerpen itu akan diceritakan bagaimana perilaku anak yang durhaka tersebut. Nah, jadi tema inilah menjadi identitas dari isi cerpen. Itu dia pengertian. Iya. Yang kedua ada alur. Alur itu adalah urutan atau jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Apa yang ingat? Apa saja alur yang ada pada cerpen? Yuk, siapa yang bisa jawab? Jawaban Sametika Margaret. Ya, berikan tepuk tangan untuk Sametika kalau udah bisa jawabin. Ayo, berikan tepuk tangan. Iya. Nah, kita masuk ke tokoh ya. Kalau tokoh itu kan setiap orang yang menjadi pemeran dalam cerita tersebut. Kalau penokohan itu pemberian warna atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, bisa kan kalian bedakan tokoh dan penokohan? Iya. Kita lanjutkan. Ini untuk tema, alur, dan tokoh sudah bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pada latar. Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya suatu cerita. Dipanali deh dulu. Contoh latar waktu. Buat nak contoh latar waktu. Iya, pagi hari ya. Selain pagi hari, apalagi latar waktu? Siang, oke. Coba dulu Mercy buat contoh latar tempat. Di sekolah. Iya, di sekolah. Satu lagi? Di kebun binatang. Iya, benar ya. Itu adalah latar tempat. Contoh latar suasana. Iya, sekarang sedih sekali. Tapi coba dulu buat contoh latar suasana. Dia sedang menangis. Iya, menangis itu adalah suasana. Ya, kalian sangat pintar ya. Semua bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Kita lanjut pada sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik sebagai orang pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai orang pertama dengan menggunakan kata aku. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata kami. Kalau sudut pandang orang ketiga menggunakan kata mereka atau menyebutkan nama orang lain. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, untuk latar, sudut pandang, dan amanat, ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Kalau memang sudah dipahami, nah sekarang silakan dibuka kembali buku paketnya, nak. Ayo, tunjukkan buku paketnya. Masih di situ atau kalian buang? Ayo, tunjukkan. Nah, silakan dibuka halaman 60. Ayo, buka halaman 60. Sudah? Baik. Halaman 60 ada di situ pertanyaan identifikasi. Bisa kalian lihat? Kalian jawab 5 pertanyaan itu ya, nak. Dikeluarkan buku tulis dan pulpennya. Ayo.
Bagaimana anak ibu, sudah selesai dijawab 5 pertanyaan itu? Sudah benar. Oke. Sekarang kalian lihat di grup WA ya. Di grup WA ibu sudah kirimkan LKPD. Nah, di LKPD yang ibu kirim di grup WA itu nak, ada di situ satu contoh cerpen, judulnya Nyawa Hidupku. Sudah? Nah, cerpen tersebut kalian baca, kemudian silakan dijawab pertanyaan di dalam LKPD tersebut. Jika ada pertanyaan, tanya ibu nak, jangan diam-diam ya. Margaret, udah siap halaman 60 kan nak? Sudah, Bu. Oke. Siap, Andriana Ampun tadi udah siap kan halaman 60? Udah, Bu. Iya. Ya, Ivanali udah siap yang 2 tadi nak? Sudah, Bu. Halo semuanya. Hai, Bu. Baik, sudah selesai kan nak? Dikerjakan? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita bahas dulu dari soal yang di halaman 60. Dan juga yang kedua yang kita bahas adalah dari LKPD yang sudah ibu kirimkan, cerpen Nyawa Hidupku. Nah, sekarang silakan kalian fotokan hasil kerja kalian tadi, kemudian kirimkan ke grup WA ya. Nanti ibu akan pilih secara acak siapa yang akan membacakan hasil pengolahan datanya. Ayo ibu berikan waktu 1 menit, fotokan tugasnya dan kirim ke grup WA. Silakan. Baik, ibu sudah melihat tugas kalian. Nah, untuk halaman 60 ibu pilih 2 orang yang akan membacakan jawaban, Andriana Ampun dan Margaret. Nah, silakan Andriana Ampun dulu membacakan jawabannya. Setelah itu nanti boleh ditanggapi yang lain. Dan Margaret juga akan bacakan jawabannya. Silakan Andri, aktifkan mikrofonmu dan bacakan jawabanmu nak. Satu, apakah judul cerpen menarik untuk membacanya? Ya, judul cerpen tersebut menarik orang untuk membacanya karena mengandung unsur kemisteriusan. Oke. Dua, apakah judul Suara Andriana Ampun nggak kedengaran untuk pertanyaan nomor 2. Nomor 1 udah, nomor 2 nak ulang nak, jawaban nomor 2. Aktifkan mikrofonnya. dua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Tidak, judul cerpen tidak mencerminkan isi cerpen karena isi cerpen yang sesungguhnya adalah mengenai kisah hidup tokoh utama di loreng Gunung Koser. 3. Pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Kata keramat yang dimaksud adalah pepohonan yang ada di Gunung Geser. 4. Penceritaan cerpen atau sudut pandang atau point of view. Cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Berdasarkan teknik sudut pandang orang pertama. Hal ini ditandai dengan adanya kata ganti saya. Iya. 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. 1. Saya atau tokoh utama. 2. Kakek atau kakek tokoh utama. 3. Kang Hasim atau guru mengaji tokoh saya. 4. Saya Sakti atau nenek moyang di Gunung Geser. Sudah, Andriana Ampun. Baik, terima kasih untuk Andriana Ampun yang sudah membacakan jawabannya. Nah, kita dengarkan saja dulu jawaban dari Margaret. Kemudian nanti yang
lain boleh memberikan komentar mengenai jawaban kalian juga. Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan jawaban teman kamu? Silakan Margaret dibacakan jawabannya. Jawaban 1, apakah jiwa cerpen menarik untuk membaca? Ya, menarik karena menimbulkan rasa penasaran mengenai diri. Yang kedua, apakah jiwa cerpen menemukan isi cerpen? Tidak menemukan cerpen tidak karena isi cerpen berisi pada kawasan yang terkeramat bukan hanya teman tertentu. Yang ketiga, pada akhirnya apakah dalam keramat yang disampaikan dalam cerpen itu keramat adalah sesuatu yang harus dihargai dalam arti atau tidak Yang keempat, pemberitaan cerpen harus dipandang sesuai atau yaitu orang pertama sebagai pelaku utama dengan ditandai pandang pertama adalah menjelaskan kenapa dan saya sebagai tuntutan kita. Yang kelima, berikan aturan nomor dari cerpen yang pertama, saya mengulang aspek Baik, terima kasih untuk Margaret yang sudah membacakan jawabannya. Nah, jadi tadi jawaban nomor 1 untuk pertanyaan pertama, jawaban Andri, anak ampun, dan Margaret tadi sama kan nak jawaban mereka? Halo, bisa didengar? Baik. Nah, jawaban pertama dari Margaret dan Andri, anak ampun sama, dan itu jawabannya benar ya. Cerpen tersebut dari judulnya menarik, Pohon Keramat. Nah, ketika kita baca judul Pohon Keramat, itu seperti sesuatu yang membuat kita jadi penasaran ya. Bagaimana pohon keramat itu? Nah, apakah kalian juga mengalami seperti ibu? Ada penasaran seperti itu nak? Ketika membaca judulnya? Iya. Kemudian nomor 2, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Nah, tadi jawaban Margaret dan Andri anak itu sama. Mereka mengatakan bahwa isi cerpen tidak sesuai dengan judulnya. Nah, jadi ada yang menjawab lain dari jawaban Margaret dan Andri anak ampun di antara kalian? Apen dulu. Jawabanmu sama dengan Margaret sama Andri? Sama Tika? Tika Lali? Jadi sebenarnya jawaban ibu dan jawaban kalian berbeda ya nak. Judul cerpen tersebut sebenarnya mencerminkan isi cerpen. Itu maknanya bisa kita lihat secara tersirat dan tersurat. Nah, di situ kan memang dibahas tentang Gunung Beser ya. Maksudnya di Gunung Beser itu kan di situ ada pohon keramat. Pohon keramat yang dimaksud di situ sebenarnya ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Siapa di situ yang melarang pembukaan lahan di Gunung Beser? Si kakek. Akhirnya setelah Gunung Beser itu dibuka, lahan tersebut dimanfaatkan, apa yang terjadi dengan desa tersebut? Iya, halaman 59, judulnya itu makna tersirat. Kenapa dikatakan pohon keramat? Sebenarnya tujuan si kakek di situ yaitu tadi dia nak, ketika akhirnya dibuka lahan, ketika lahan itu sudah dimanfaatkan, terjadilah kekeringan. Nah, kata keramat yang dimaksud di situ pada akhirnya adalah itu tadi terjadi bencana kepada warga desa tersebut. Sebenarnya judul cerpen itu mencerminkan isi Kemudian pertanyaan nomor 4, sudut pandang ya benar ya, sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata saya di sini ya.
kemudian tokoh-tokohnya tadi sudah jelas disebutkan oleh Margaret. Ada 6 ya Margaret. Ya. Jadi Andre Anang pun belum jelas tadi berapa tadi yang sampai yang tadi. Ada 6 tadi ya. Iya, jadi gini nak, kalau dalam cerpen udah tokoh bukan hanya tokoh utama yang kamu masukkan, jadi semua yang sudah terlibat dalam cerita itu harus dimasukkan semua ya. Oke, nah itu dia ya nak untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5. Kemudian sekarang kita bahas LKPD tadi, cerpen Nyawa Hidupku. Untuk menjawab unsur pembangunan ya, ibu tentukan orangnya ya, 3 orang ya mewakili. Yang pertama sama Etika dulu. Ayo sama Etika silahkan bacakan jawaban kamu. Tema ayah, tema perjuangan ayah, dan tempat rumah sakit dan suasana sedih. Tiga, ayah diri Vero, perempuannya tidak mau mematuhi perkataan orang tua, memendam sendiri dalam cepat teos. Ayah banggain diri baik, ibu kandungnya baik, Vero baik. Empat, lalu maju. Dia menceritakan perjalanan hidupnya bersama ayahnya sehingga menjadi seorang yang bisa meraih cita-citanya dengan inspirasi dari ayah. Lima, sudut pandang. Sudut pandang lagu pertama yaitu Tunggu Aku. Enam, amanat. Kita harus menghargai dan mematuhi perkataan dari perempuan dan jangan memendam sendiri. Baik, terima kasih untuk jawaban sama Etika. Silahkan Ipanalides bacakan jawaban kamu nak. Tema ayahku bersikap menjemput padaku anaknya sendiri, kata tempat rumah rumah sakit, suasana sedih bercampur bahagia. Tokoh penempatan takut, tampak keras kepala dan bersikap tegas. Ayah baik, sekedar ibu diri baik, Juli dan ibu Vero baik. Alur maju karena dia menceritakan dari kesedihan sampai tahu kebahagiaannya. Bertanda aku mengenal ayah pelakuan. Jangan pernah menyerah untuk mencoba sesuatu yang kita inginkan. Untuk depan dan rela tidak tahu. Ya, terima kasih untuk Ipanali. Yang terakhir silahkan Larpi. Dersik cerpen sama tema kisah hidup seorang gadis belia. Ada 2 latar, yaitu latar tempat ada di rumah sakit dan ada di tempat penempatan istri. Kedua, latar suasana sulit, terharu dan bahagia. Tokoh dan penokohan, Anastasia sebenarnya egois, hanya mementingkan perlembaannya saja tanpa peduli pada ayahnya. Ayahnya Anastasia kejar, tapi di dalam hatinya sangat peduli sama Anastasia. Ibu tiri Anastasia baik kepada Anastasia walaupun Anastasia tidak anak kandungnya. Alur campuran karena Anastasia menceritakan kehidupan ibunya yang dulu yang sudah meninggal. Sudut pandang orang pertama, amanat, kita jangan pernah egois dan tidak mementingkan diri orang lain. Udah, Bu. Ya, terima kasih untuk jawaban kalian. Tema dari cerita pendek Nyawa Hidupku, misalnya kalau kamu buat ayah boleh. Kisah, tadi kata Silarpi kisah seorang gadis belia, itu juga benar. Kemudian kalau Sametika dan Ipanali tadi sama jawabannya ya, tentang ayah kan. Nah, kemudian tokoh-tokohnya ada Anastasia, ayah, ibu tiri, ibu Anastasia, dan ibu Pero. Udah. Kemudian alur. Tadi jawaban Etika dan Ipanali, alur apa tadi? Iya. Jadi nak, alur dalam cerpen itu alur campuran. Nah, jawaban Larpi yang benar. Kenapa alur campuran? Karena ceritanya itu tidak
seperti urutan. Kalau kemarin kan ibu bilang 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak seperti itu. Nah, dia acak. Pertama dia menceritakan dia sedang mengikuti perlombaan, udah. Kemudian dia tiba-tiba membahas tentang ayahnya, tiba-tiba dia membahas lagi tentang kebenciannya kepada ayahnya, tentang ibunya. Baru dia ceritakan lagi saat masa sekarang, baru dia ceritakan lagi bagaimana ayahnya memberikan pesan terakhir. Baru dia ceritakan lagi ketika dia mengambil hadiah juara. Kemudian dia menceritakan ketika dia ada di kuburan. Ada nggak di kuburan tadi, di makam ayahnya? Ada, Bu. Jadi ceritanya itu bukan alur maju, itu alur campuran. Ya, udah. Kemudian masuk ke latar. Nah, latar tempat ada di sekolah, ada tempat perlombaan. Yang kalian lupa di kuburan, di makam ayahnya itu nggak kalian buat tadi. Padahal kan di akhir ceritanya dia di makam itu kan, benar nggak? Benar, Bu. Ya, itu dia nak. Kemudian kalau sudut pandang, benar ya, sudut pandang orang pertama, karena dia menceritakan dirinya, aku kan, oke. Kemudian kalau amanat ini bebas ya, yang pasti di situ bisa. Jangan menilai seseorang dari luarnya sebelum mengetahui bagaimana sebenarnya sifatnya. Kemudian tidak boleh egois, tidak boleh kasar. Nah, jawaban kalian tadi sudah benar untuk amanat. Udah. Nah, jadi yang masih kurang tepat tadi pada bagian alur ya. Alur tadi masih salah. Kita sudah mempelajari apa itu cerpen. Nah, cerpen itu adalah cerita prosa. Nah, prosa yang berasal dari imajinasi penulis, udah. Dan di dalam cerpen tersebut ada satu konflik yang disertai dengan solusi. Nah, ada konflik tadi kan, Nak? Ada tidak? Nah, ada penyelesaiannya? Ada, Bu. Nah, itu dia. Jadi cerpen seperti ya, ada konflik dan penyelesaian masalah secara ringkas ya. Kemudian ada 6 unsur pembangun cerpen. Yang pertama apa? Tema. Kedua, latar. 3, Tokoh dan karakter. oke. 4, alur. 5, 6, amanat. Nah, kalian sudah bisa menyebutkan 6 unsur cerpen. Tapi tadi ketika teman kamu membacakan hasil dari jawaban mereka, nah ibu suruh kamu memberikan tanggapan. Nah, kamu masih enggan untuk menyampaikan pendapat kamu. Nah, berarti kalian belum benar-benar memahami unsur cerpen tersebut. Makanya kamu nggak bisa memberikan tanggapan. Jadi berarti harus dipelajari lagi ya mengenai unsur pembangun cerpen. Udah harus dianalisis ceritanya, dibaca dengan baik, lalu kamu bisa menentukan unsur pembangun cerpen tersebut. Untuk mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini, ibu berharap ya kalian juga mempersiapkan diri untuk pelajaran kita berikutnya ya. Kita masih akan membahas tentang cerita pendek, tetapi yang kita bahas adalah mengenai struktur, kebahasaan, dan cara menulis cerita pendek. Itu adalah materi kita untuk minggu depan. Uji sampai di mana pemahaman kalian. Itu juga sudah menyiapkan evaluasi pembelajaran. Ini melalui Google Formulir. Nah, ini akan dikirimkan ke grup WA. Silakan kalian jawab soal tersebut. Jika nanti nilai kamu masih belum mencapai KKM, belum mencapai 75, berarti kamu harus mengulang menjawab soal ini sampai kamu mencapai nilai di atas KKM. Bisa dipahami, anak ibu? Bisa. Iya. Jadi ini demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Akan Andriana Ampun menutup kegiatan kita hari ini dengan doa ya. Ya, kalau kami sekarang cukup berada ya Tuhan, pada hari ini siap untuk mata pelajaran jenisnya ya Tuhan. Tuhan.
sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Nah, untuk kalian semua, Ibu berharap kalian tetap semangat, kemudian terus belajar di rumah, jaga kesehatan. Oke, yang mana Ibu? Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah semuanya.